Soal berikutnya masih di tahun yang sama, untuk nomor 3, carilah nilai maksimum dari z kuadrat plus 2z min 3 modulus pada cakram satuan tertutup modulus z kurang dari sama dengan 1. Nah, ini tinggal kita pakai sifat-sifat dari modulus tadi. Oke, kita tahu bahwa modulus dari z kuadrat plus 2z min 3 itu bisa kita pecah-pecah gitu kan menggunakan sifat yang bunyinya seperti ini. Jadi modulus z plus w berarti bisa dipecah menjadi kurang dari sama dengan modulus z plus modulus w. Nah, di sini kita langsung pecahkan saja semua, tapi harus penjumlahan ya. Jadi z kuadrat modulus ditambah 2z modulus ditambah min 3 modulus. Nah, ini tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian, modulus z kuadrat ini bisa kita cari menggunakan sifat modulus menjadi modulus z yang dikuadratkan. Lalu ditambah, di sini ada perkalian. Kalau perkalian bisa menggunakan sifat yang di sini. Dipisahkan saja, ada modulus 2 dan ada modulus z. Nah, untuk modulus min 3 itu kan berarti min 3 plus 0i. Nah, modulusnya berarti akar dari min 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat, sehingga hasilnya 3. Lalu dengan cara yang sama, itu dipakai untuk mencari modulus 2, sehingga hasilnya tetap 2. Kemudian di sini tadi kita punya ya, cakram satuan batasnya itu adalah modulus z kurang dari sama dengan 1. Berarti setiap ketemu modulus z ganti 1, tandanya harus kurang dari. Modulus z kurang dari 1, berarti modulus z jadi 1. Modulus z kurang dari 1, gitu ya. Nah, di sini tinggal disederhanakan saja, oh berarti hasilnya sama dengan 6. Nah, ini kalau satu kalimat kita buat full, yang ujung sini kita punya modulus z kuadrat ditambah 2z kurang 3 kurang dari sama dengan 6. Artinya apa? Nilai modulus z kuadrat plus 2z min 3 itu nilai paling besarnya adalah 6 sebagai nilai maksimum. Jadi, ini cukup mudah untuk soal olimpiade dibandingkan yang lain ya. Berikutnya saya akan lanjut ke soal tahun 2018 bagian 1 untuk analisis kompleks. Di sini ada nomor 3. Diketahui fungsi fz sama dengan z kali real z ditambah z bar kali imaginary z ditambah z bar. Nah, sudah dipastikan terturunkan di titik z0. Maka nilai dari f aksen z0. Tugas kalian berarti cari turunannya. Nah, sebelum cari turunannya, pastikan fz-nya mudah untuk diturunkan. Di sini mungkin ada bingung waktu melihat, kok ada z bar? Mungkin kalau z saja bisa langsung diturunkan terhadap z pakai aturan aljabar biasa. Cuma karena masih ada z bar, ada real z, ada imaginary z, berarti kita ubah ke dalam bentuk xy. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk xy, berarti di sini ada z. Z-nya itu x plus y. Lalu ada real z. Berarti z-nya diganti x plus y ditambah z bar. Sekawan dari z, berarti x minus y. Dikalikan imajiner x plus y ditambah x min y. Nah, sekarang tinggal disederhanakan. Bilangan real dari x plus y itu x, kemudian bilangan imajiner dari x plus y itu y. Lalu ini tinggal disederhanakan, dikelompokkan mana yang tidak punya i dan yang punya i. Kemudian kita misalkan yang tidak punya i biasanya sebagai u dan yang punya i sebagai v. Nah, di sini tidak perlu pembuktian menggunakan persamaan Cauchy-Riemann karena sudah diketahui di soal, pasti terturunkan. Jadi tinggal cari turunannya. Nah, rumus tadi di teorema persamaan Cauchy-Riemann ada yang bisa dipakai turunannya yaitu ux plus ivx. Jadi ux turunan u terhadap x ada 2x plus y plus 1 ditambah i turunan v terhadap x yaitu y saja. Sehingga ini turunan yang bergantung pada z atau xy. Nah, karena yang ditanya turunan yang bergantung pada z0,
Katakanlah Z0, di sini kita berikan nilai X0 plus Y0, jadi gantikan semua X dengan X0 dan semua Y dengan Y0, sehingga hasilnya seperti ini. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau belum akan saya lanjutkan ke soal tahun 2018 juga, tapi bagian 2 nomor 1. Nah, soalnya di sini diketahui Z anggota bilangan kompleks sehingga memenuhi pertidaksamaan 1 plus Z kuadrat modulus kurang dari 1. Disuruh menunjukkan bahwa 2 kali modulus 1 plus Z kuadrat lebih besar sama dengan 1. Nah, kita mulai dari yang diketahui dulu, kita dapat apa gitu ya. Jadi kita punya 1 plus Z kuadrat modulus kurang dari 1. Jadi artinya apa? 1 plus Z kuadrat modulus bisa pakai sifat modulus, itu besarannya lebih besar sama dengan dari modulus 1 dikurang modulus Z kuadrat. Dan semua itu pasti lebih kecil dari 1. Kemudian saya ambil ujungnya saja, modulus 1 itu 1 minus modulus Z kuadrat, itu jadi modulus Z yang dikuadratkan berarti kurang dari 1. Oh, berarti satunya bisa pindah ruas, sehingga 0 kita punya minus modulus Z dikuadratkan pasti kurang dari 0. Atau modulus Z dikuadratkan lebih besar dari 0. Nah, ini yang kita peroleh dari yang diketahui. Akibatnya, kita kerjakan satu ruas, yaitu 2 dikalikan modulus 1 plus Z dikuadratkan, sama dengan 2 kali 1 plus Z kuadrat modulus, berarti 1 plus Z kuadratnya bisa dijabarkan jadi seperti ini. Nah, ini kan gabungan yang ada di dalam modulus, bisa kita pecah-pecah. Besaran ini lebih besar daripada yang dipecah, yaitu 1 plus 2Z modulus dikurang Z kuadrat modulus. Nah, kalau sudah, berarti tinggal disederhanakan, ini bisa diganti jadi modulus Z yang dikuadratkan. Setelah itu, tadi kita punya loh modulus Z kuadrat itu lebih besar dari 0. Berarti ini lebih besar dari 0. Dan selebihnya masih sama. Oke, berarti tinggal 2 kali modulus 1 plus 2Z. Nah, dengan pemecahan modulus lagi, berarti kita punya bentuk sekian. Nah, di sini ketemu nih modulus Z. Modulus Z itu kan panjang dari bilangan kompleks Z, sehingga besarannya selalu lebih besar dari 0. Gitu kan? Jadi kita punya di sini 2 kali 1 yaitu 2. Oh, ternyata yang ada di sini 2 kali 1 plus Z dikuadratkan itu lebih besar dari 2. Oh, berarti hasilnya di atasnya 2 gitu kan. Berarti kalau di atasnya 2 bisa kita bilang juga itu di atasnya 1. Sehingga terbukti ya kalau sekian itu pasti lebih besar dari 1. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan, kalau belum saya lanjut ke soal berikutnya.